digambarkan bahwa Yaumul Wa'id itu adalah hari di mana tidak ada orang lain lagi yang mampu menolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Raja dan Keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan tadarus usbu'i, di mana pada kesempatan kali ini saya masih akan menjelaskan tentang kisah Bani Israel, di mana penjelasan ini adalah lanjutan dari penjelasan pada pertemuan atau pada episode yang lalu. Di episode yang lalu kita membicarakan tentang Bani Israel, dan pada kesempatan kali ini juga masih sebagai lanjutan. Dan karena itu saya juga akan melanjutkan hal-hal yang terkait dengan kisah Bani Israel. Walaupun kisah-kisah itu berbicara mengenai Bani Israel, tetapi kita yang membacanya dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut, di mana dari ayat yang kita baca, yaitu pada ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-54, saya menggarisbawahi beberapa hal penting, ya. Yang pertama pada ayat yang ke-47 itu, di situ saya menyimpulkan bahwa jalan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jalan untuk menjadikan kita taat. Yang pertama adalah mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, ya. Jadi apabila kita pada suatu saat, ya, pada suatu waktu tertentu, diri kita ini merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita merasa lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka jalan utama untuk mengembalikan ketaatan kita, untuk mendekatkan kembali diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dengan cara mengingat-ingat, ya, nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Itu jalan pertama agar kemudian kita kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya di ayat yang ke-47 ini, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kaum Bani Israel itu untuk mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Nah,
Ini saya kira juga berlaku untuk kita yang apabila kita merasa semakin jauh dari Allah, maka di situ kita bisa melakukan muhasabah, menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, agar kemudian dari kesadaran terhadap banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu, harapannya dapat mendorong, memotivasi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, sehingga dari proses bersyukur itu menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah jalan pertama ya. Namun tidak semua orang ya berhasil dengan cara jalan yang pertama ini ya. Tidak semuanya ya. Banyak orang malah ketika dia mengingat-ingat nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, justru ada orang yang kadang-kadang sombong dengan capaian-capaian yang telah diraihnya ya, baik itu capaian-capaian yang berkaitan dengan harta, misalnya dia dapat menjadi orang yang sangat kaya raya. Kadang-kadang dengan hadirnya harta yang melimpah itu justru menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan apa yang telah dia capai merupakan capaian individunya tanpa ada pertolongan, ataupun dia menganggap bahwa apa yang telah dicapainya itu merupakan capaian yang semata-mata dicapai oleh usahanya sendiri tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang-kadang cara pertama ini tidak mampu untuk mendorong manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila cara pertama ini tidak berhasil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini pada ayat berikutnya, yaitu 48 ini, di situ juga ada jalan kedua, cara kedua. Apabila cara pertama mengingat nikmat Allah itu tidak mampu menjadikan kita dekat kepada Allah, maka cara yang kedua adalah mengingat bahwa pada suatu saat nanti kita akan sampai kepada Yaumul Wa'id, yaitu hari pembalasan, di mana di dalam ayat yang ke-47 ini digambarkan bahwa Yaumul Wa'id itu adalah hari di mana tidak ada orang lain lagi yang mampu menolong kita. Ya, tidak bisa ayah menolong anaknya misalnya, dan juga sebaliknya tidak bisa anak menolong ayahnya, atau suami menolong istrinya, atau istri menolong suaminya, di mana seluruhnya manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Amalnya akan kembali kepada diri masing-masing, di mana seseorang tidak lagi bisa membantu manusia yang lain. Itulah Yaumul Wa'id yang digambarkan di dalam ayat yang ke-47 ini. Penggambaran seperti ini didasarkan kepada klaim-klaim Bani Israel ya. Bani Israel ini adalah kelompok manusia yang begitu sangat membanggakan leluhurnya. Dari klaim membanggakan leluhur itu, mereka menganggap bahwa nantinya pada hari pembalasan, para leluhur-leluhur mereka itu dapat membantu mereka. Padahal kata Allah di sini tidak ada lagi yang bisa membantu seseorang, atau seseorang tidak bisa dibantu oleh orang lain ya. Di Yaumul Wa'id itu tidak bisa ya. Jadi adanya penggambaran Yaumul Wa'id seperti ini karena didasarkan pada klaim Bani Israel yang selalu
membangga-banggakan leluhurnya. Dari klaim membanggakan itu, mereka juga menganggap bahwa nantinya di akhirat mereka akan ditolong oleh para leluhur-leluhurnya itu. Karenanya mereka itu tidak mempedulikan, kadang-kadang tidak mempedulikan adanya yaumul wa'id itu, karena mereka menganggap apabila nanti mereka sengsara di yaumul wa'id, maka mereka akan ditolong oleh para leluhurnya. Itulah anggapan mereka. Namun kenyataannya ini tidak seperti itu. Allah menjelaskan secara detail di sini di ayat 47 itu, bahwasanya nanti di yaumul wa'id itu tidak mungkin ada lagi pertolongan antar sesama manusia. Nah, ya, tidak ada lagi pertolongan antar sesama manusia. Guru tidak bisa menolong muridnya, muridnya tidak bisa menolong guru. Ya, neneknya tidak bisa menolong cucunya, kakeknya juga tidak bisa menolong cucunya, cucu juga tidak bisa menolong kakeknya. Semuanya amal akan kembali kepada pemiliknya masing-masing. Ya, di situ tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendapat syafaat dari orang lain, seperti itu. Hanya kemudian para mufassir mengecualikan bahwa hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat memberikan manfaat, yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya. Syafaat Nabi itu di situ dijelaskan bagi mereka yang kebaikannya sangat melimpah, maka syafaat itu menjadi az-ziyadah lil hasanat, menjadi tambahan bagi kebaikan-kebaikan. Bagi mereka yang tidak punya dosa misalnya, dia akan menjadi tambahan kebaikan. Ya, bagi umatnya Nabi Muhammad yang mereka yang taat, yang kebaikannya melimpah di dunia, ya, maka syafaat Rasulullah SAW itu di akhirat menjadi tambahan dari kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Tapi bagi mereka para pendosa misalnya, ya, yang kemudian harus diazab di dalam neraka, maka kemudian syafaat Rasulullah SAW itu menjadi tahfifan lil azab, ya, menjadi ya sebagai peringan dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Di sini memang banyak perbedaan pendapat dari para ulama, apakah kemudian para pendosa itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah ataukah mereka tidak mendapatkan. Nah, itu juga banyak perbedaan pendapat. Namun secara garis besar para ulama mengatakan bahwa seluruh umat Nabi Muhammad itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali mereka yang benar-benar kafir terhadap Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya. Jadi jalan yang kedua, apabila kita ingin kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ingat-ingatlah tentang yaumul wa'id itu, di mana di situ tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan dari orang lain kecuali hanya syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan sekali-kali kita membayangkan nanti orang tua kita dapat menolong kita. Itu tidak bisa terjadi di dalam yaumul wa'id itu. Ya, itu menggambarkan seperti itu agar kemudian kita terpicu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, karena seluruh kebaikan dan keburukan yang kita lakukan pada kehidupan kita di dunia ini akan kita terima nanti oleh kita diri kita sendiri di yaumul wa'id. Kebaikan kita tidak akan bisa menolong orang lain saat itu, ya. Orang lain pun juga tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Nah, hanya Rasulullah SAW yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya. Ya, itu jalan yang kedua untuk kembali kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mengingat yaumul wa'id. Kemudian jalan yang ketiga dari ayat yang kita baca pada pada episode yang lalu, di situ adalah kembali dekat dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila jalan kedua ini belum bisa memberikan
dampak maksimal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa diikuti dengan mendekati Al-Qur'an ya, petunjuk-petunjuk Allah. Petunjuk-petunjuk Allah di sini tentunya adalah diantaranya adalah kitab suci Al-Qur'an ini. Maka kita alhamdulillah ya, apabila kita begitu sangat rajin ya membaca Al-Quran, bertadarus seperti yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, sambil sedikit-sedikit kita memahami beberapa ayat yang ada yang kita baca, dan kemudian kita resapi dan dilanjutkan dengan mengamalkan isi dari ayat-ayat yang kita baca itu, maka insya Allah akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jalan yang keempat adalah di ayat-ayat yang kita baca ini juga menyampaikan bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala dijelaskan sebagai Tuhan yang Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Nah, artinya dengan meyakini Allah sebagai Tuhan yang Maha Pemaaf dan Maha Pengampun, maka hamba-hambanya yang mau bertaubat kepada Allah, yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa walaupun misalnya dosa-dosanya telah menggunung sebelumnya, namun dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Pengampun, maka hamba-hamba yang mau kembali untuk bertaubat, orang-orang yang mau kembali untuk bertaat, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, akan tetap termotivasi, akan tetap semangat, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu maafnya dan tidak pernah menutup pintu ampunannya. Nah, dengan 4 cara itu, semoga dengan 4 cara, yaitu yang pertama adalah mengingat nikmat Allah, kemudian mengingat yaumul wa'id, dan kemudian kembali kepada petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, meyakini bahwa Allah sangat pemaaf dan membuka pintu ampunan yang seluas-luasnya kepada hambanya. Insya Allah kita akan memiliki semangat untuk kembali taat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ya demikian ya garis-garis besar mengenai makna atau pemahaman dari ayat-ayat yang kita baca pada episode sebelumnya. Berikutnya saya akan melanjutkan membaca lanjutan dari ayat yang ke 57 ya, yang ke-57 yang insyaallah sampai 59. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti bertadarus, dipersilahkan untuk membuka Al-Qur'annya dan mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haythu syi'tum
فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Sadaqallahul azim. Demikian tadarus kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.